Di belakang saya ini sudah ada V23 atau V23. Ini adalah model perdana dari iCar, brand yang tergabung dalam Chery Group. Nanti kita akan nyobain mobil ini. Namun sebelum mencobanya, kita akan lihat dulu eksterior dan interiornya seperti apa sih impresinya. Yuk, ikuti terus video ini. Kalau kita lihat tampilannya, ini adalah mobil bergaya boxy yang tentunya punya tujuan tidak hanya untuk sebagai kendaraan sehari-hari, tapi juga hobi. Dan ini memang konsep dari iCar sendiri bahwa ini adalah toy car sebenarnya, tapi juga bisa diandalkan untuk berbagai macam kondisi jalan. Kalau melihat desainnya, ini seperti menggabungkan berbagai macam model, mulai dari Defender, kemudian juga ada Jeep, dan juga ada karakter-karakter Amerikanya seperti Bronco. Semua dijadikan satu ke dalam V23. Walaupun memang ini diungkapkan bahwa mereka mendesainnya sendiri. Dan kalau dilihat dari tampangnya benar-benar kekar, tidak seperti mobil listrik nuansanya, futuristis tapi juga ada retronya. Yang paling penting adalah gayanya yang cukup catchy. Lampu bulat ini gaya retro, tapi diberikan juga lampu yang modern dengan model kotak tipis. Ini sudah pakai teknologi LED semuanya. Kemudian bumper yang besar banget, dan ini bisa digunakan untuk melakukan towing. Dan yang paling menarik adalah kapnya. Kalau dilihat ini dia berotot, diberikan detail-detail lekukan-lekukan tajam dan besar. Ini menandakan bahwa mobil ini punya performa tangguh. Kalau kita lihat di sisi sampingnya, mobil ini benar-benar mengeluarkan karakter Jeepnya, dimulai dari claddingnya yang cukup tinggi dan besar, kemudian penggunaan pelek yang ukurannya juga besar, yaitu ring 21 inci dengan ban profilnya 265/45. Ini untuk highway basicnya. Kalau dilihat dari samping benar-benar terasa boxy banget, dan ini punya keunggulan berupa kabin yang terasa lapang. Kita geser ke bagian belakang, karakter boxy juga diterapkan pada bagian belakang, bahkan aura yang diberikan benar-benar mampu menghadirkan nuansa yang atraktif. Pintu bagasinya itu bukan dibuka ke atas, melainkan ke samping, dan yang pasti nuansa nostalgianya terasa banget. Nah, kalau masuk dalam kabinnya, lagi-lagi kita harus mengatakan bahwa ini karakternya terasa Jeep banget, tapi dengan sentuhan iCar yang membuatnya lebih terasa futuristik. Kenapa saya bilang ini karakter Jeep banget? Karena dashboard yang cukup tinggi dan dibikin muscular. Kemudian bagian konsol tengahnya sini masih banyak tombol fisik seperti untuk pengaturan AC, kemudian juga hazard, dan ada drive mode. Kalau dibandingkan dengan Jeep, ini ada banyak easter egg juga. Kalau biasanya di Jeep itu gambarnya mobil Jeepnya miring, nah kalau iCar ini gambarnya mobilnya ngadep depan. Dan itu disematkan di berbagai titik. Nih contohnya di drive mode, kemudian di bagian sini yang harusnya ini adalah panel instrumennya hilang. Kenapa? Karena panel instrumennya dipindahkan atau digabungkan ke head unit atau kontrol pusat. Kemudian easter egg lagi ada di bagian kaca depan dan di beberapa titik lainnya. Head unit sendiri ini cukup besar dan cukup intuitif, sangat responsif, dan yang paling penting adalah informasinya lengkap banget. Dan yang paling penting adalah mobil ini terasa lapang banget, punya headroom yang cukup tinggi, kemudian luas, apalagi konsol tengah yang dibuat putus di tengah sini. Dan yang menariknya lagi, di mana mobil ini bisa diajak bertualang kemana saja. Adanya pegangan di sini, ini gaya yang menurut saya adalah atraktif karena membuat ia terasa sangat tangguh. Kalau kita ke baris belakang, baris keduanya itu juga cukup luas. Mobil ini mampu menampung hingga 5 penumpang dengan legroom yang luas bagi baris kedua. Dan bagasinya mungkin tidak terlalu besar, tapi setidaknya mobil ini dapat memuat beberapa barang, mulai dari koper atau mungkin galon air. Kalau kebutuhan mau off-road, itu akan ngebantu banget. Oke, kita akan langsung coba mobil ini gimana sih rasa berkendaranya di track test drive-nya IMS 2026. Walaupun memang tracknya tidak terlalu mampu mengeluarkan seluruh kemampuan dari mobil ini, tapi setidaknya kita akan mengetahui bagaimana rasa berkendara. First impression. Yuk. Oke, mobil yang kita coba ini adalah iCar V23 varian 4-wheel drive, di mana dia menggunakan motor listrik dengan tenaga mencapai 155 kW atau sekitar 208,1 horsepower. Akselerasi awal karena ini mobil listrik benar-benar responsif, cepat, walaupun memang harus diakui dia tidak menjambak, artinya memberikan kenyamanan yang mumpuni. Sebagai informasi, ini terdapat juga varian rear-wheel drive atau penggerak roda belakang yang menggunakan motor listrik bertenaga 100 kW atau 134,1
horsepower. Setelah jalur lurus kita coba, kita dihadapkan dengan bumpy road. Karakter suspensi iCar V23 ini terbilang cukup stiff, tapi tetap memberikan kenyamanan, apalagi saat kecepatan tinggi. Karakter seperti ini sangat mumpuni untuk kebutuhan manuver cepat, dan karakter ini benar-benar bisa dirasakan saat melewati jalur slalom, somehow bisa meminimalisir body roll. Sebagai informasi, mobil ini ditawarkan dalam 3 pilihan baterai. Yang pertama, kapasitasnya 47,28 kWh yang diklaim mampu menempuh jarak sekitar 301 km. Kemudian 59,93 kWh dengan jarak tempuh 401 km. Dan yang paling tinggi adalah 81,76 kWh yang mampu menjelajah hingga 501 km. Rentang ini tentunya akan memberikan fleksibilitas bagi konsumen untuk memilih, karena tentunya harga yang diterapkan dari ketiganya sangat berbeda. Ya, itu dia tadi first drive, first impression dari iCar V23, mobil terbaru dari brand baru yang merupakan gabungan dari Chery Group. Dan mobil ini menawarkan kesan yang sangat impresif. Ya, walaupun masih awal ya, kita akan coba lagi lebih komprehensif nanti di test drive selanjutnya. Makanya subscribe channel di Official Auto, Carvagaza dan Zukwil Indonesia untuk mendapatkan video-video terbaru, termasuk nanti kita akan ngetes iCar V23 dengan trek yang lebih jauh dan menantang. Sampai jumpa di video-video berikutnya.